Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Masih ingat teman-teman video saya yang ini? Alat ini harganya 4 juta tapi bisa menghasilkan 40 juta per bulan. Alat yang harganya 4 juta tapi bisa menghasilkan 40 juta sebenarnya bisa lebih, tergantung orangnya bisa mengelola atau tidak. Dan sekarang alat itu diperkecil menjadi sakme ini, Pak. Kabar yang sangat bahagia untuk teman-teman micro provider atau RT RW-net. Ini adalah mini OLT, lebih cepat disebut mikro sih. Aslinya dia itu namanya SFP Gpon OLT Stick. Kalau misalkan teman-teman melihat review-review kita yang Gpon di video yang ini, paling segini ya, alat-alat piranti server pada umumnya lah. Dan ini diperkecil menjadi segini, Pak. Ini adalah SFP OLT Gpon 32 1G dari Tarmok. Kita coba lihat, kita langsung unboxing dan kita akan lihat performanya seperti apa. Gas! Oke teman-teman, bisa kesini kita akan coba buka SFP Gpon OLT Stick. Jadi Gponnya itu dalam bentuk SFP ya. Kalau misalkan teman-teman familiar dengan ONU Stick, ONU ONT yang bentuknya stick lah. Ini tapi versi untuk OLT-nya. Jadi ada juga untuk Gpon OLT Stick. Ini teman-teman bisa lihat spesifikasinya di sini saya bacakan ya. Bisa menampung sampai dengan 32 klien, downstream dan upstreamnya bisa sampai 1,2,5 G. Ini tidak seperti Gpon pada umumnya. Gpon biasanya itu bisa sampai 2,5 G ya. Kalau ini kecepatan EPON aslinya. Dan wattnya cuman 2,5 watt saja, kecil banget. Kemudian working temperaturnya di 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Panas banget untuk working temperaturnya, tapi itu normal ya. Kalau SFP memang working temperaturnya seperti itu. Dan dia support SVLAN dan juga CVLAN. Kita coba buka. Wih, ini kecil banget. Oppo ini. Ini kita tidak di endorse Tarmok ya. Ini kita beli sendiri. Padahal aku cah Tarmok loh, Pak. Iki Tarmok, OLT semuanya hampir Tarmok. Rak di endorse tuku dewe. Apa? Isinya cuman SFP aja, Pak. Kayak SFP transceiver pada umumnya. Terus kemudian di sini ada heatsink. Karena ini Gpon dan dia SFP tentu panas banget ya, makanya Tarmok menyertakan heatsink. Jadi dia itu sudah ada chipset dan prosesor yang lain macam sebagainya lah, perangkat Gponnya di dalam SFP ini. Ini nanti kita tinggal nyalakan karena ini bentuknya SFP ya teman-teman, SFP Gpon. Jadi tidak ada colokan dan lain macam sebagainya. Ini teman-teman bisa langsung colokkan ke mikrotik yang ada SFP-nya. Tapi kebetulan di sini di perangkat server saya yang untuk display ini dia nggak ada port SFP-nya. Jadi saya juga memutuskan untuk membeli media converter SFP. Jadi ini teman-teman, ini ada pembelian yang satu paket juga. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Ini adalah HTB atau media converter SFP 1GB dari Tarmok. Dia support PoE in juga. Jadi dia seperti HTB biasa, seperti media converter biasa, tapi dia tidak ada SC-nya, tapi pakai SFP kayak gini nih. Karena di sini saya pakai Mikrotik E50UG ya di mini server rack ini. Nanti teman-teman juga akan bisa melihat video saya yang mini server rack ini, teman-teman, lengkapnya. Nanti saya akan buatkan video terpisah ya sampai ke home lab kita. Oke, ini kita fokus ke Tarmok OLT dulu. Jadi dia ada SFP-nya seperti ini, kemudian LAN dan power aja. Jadi HTB atau media converter pada biasanya ya. Biasanya ini kalau misalkan saya gunakan untuk point to point SFP ya, dari satu titik ke titik lain, mentransmisikan internet, saya pakainya HTB SFP seperti ini menggunakan SFP transceiver. Jadi paket pembeliannya kalau misalkan teman-teman beli yang satu pack sudah ada adapter dan juga media converternya. Jadi untuk HTB atau media converternya teman-teman, ini kita tinggal tancapkan powernya. Oke ya. Sudah nyala seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan OLT Gpon sticknya. Kita coba masukkan. Untuk memasukkannya teman-teman, seperti SFP transceiver pada umumnya, kita bisa lepas tutupnya dulu. Ini ada penguncinya di bagian sini. Kemudian kita bisa masukkan ke soket SFP-nya. Lepas. Nanti dia akan langsung mengunci seperti ini. Oke ya. Sekarang saya akan mau coba. Karena ini seperti Gpon yang sudah include SFP, jadi kita akan coba lihat redaman yang dikeluarkan si OLT stick ini berapa. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada padcore. Ini redamannya naik 0,02 dB ya speknya. Jadi kalau misalkan kita punya redaman 0, dia akan terbaca di OPM atau optical power meter 0,002 karena ini ada dua pigtailnya. Satu pigtailnya mungkin 0,1 dB. Ini kita coba dapat redaman berapa. Ini OLT sticknya ya teman-teman, sekecil ini.
kita coba masukkan. Oke, di sini saya coba pakai wavelength 1310 ya, atau lambda 1310. Ini kita dapat redaman, teman-teman bisa lihat, min 1,60 dBm. Ini sangat tinggi ya, seperti media converter Pak. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum pernah memegang OLT, biasanya normalnya di OLT entry level ya, atau kelas high-end juga SFP-nya biasanya kita pakai 7-10 dB. Kalau ini dia redamannya -2 Pak, tinggi sekali ya redamannya. -2, jadi kalau misalkan kita masukkan ke splitter 1:8 ya, dia akan naik 10,2, berarti berapa? Sekitar -12 dBm. Ini bisa sampai 32 klien, tetapi redaman atau sinyal kekuatan power lasernya -1,5 dB cuy. Jadi ini kurang cocok aslinya untuk kita pakai di RT RW net ya teman-teman, karena ini redaman -2 Pak. Bagaimana Anda menjaga redaman -2 kalau misalkan Anda juga pakai spek kabel yang redamannya tinggi juga, kan agak susah sekali menjaga redaman ini. Nah, kita coba teman-teman lihat seperti apa konfigurasi dari micro OLT atau Gpon OLT stick dari Tarmok ini. Tipenya adalah SFP Gpon 321G. Oke teman-teman, di sini sudah ada mini home lab kita, ada MikroTik, switch dan home server. Ini nanti teman-teman bisa lihat di video yang lain, dan di sini saya coba untuk tancapkan ke distribusi internet saya di switch Ether 1. Nah, ini saya hubungkan ke lokal jaringan. Nanti untuk konfigurasi lengkap MikroTiknya teman-teman bisa tonton video premium di Nanang MRK Membership. Nanti saya sertakan di deskripsi di bawah. Dan ini kita tinggal tancapkan ke sini ya, ke media converternya, ke LAN-nya. Oke, nanti dia nyala seperti ini. Dan sekarang saya akan coba lihat konfigurasinya seperti apa. Jadi yang penting ke LAN ya, ke local area network-nya di MikroTik yang kita pakai. Di sini saya pakai MikroTik. Mau pakai Ruiji, mau pakai Cisco boleh, pokoknya lokal area networknya. Nggak pakai Cisco, nggak pakai MikroTik, nggak pakai gateway juga bisa. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba lihat untuk konfigurasi micro OLT-nya atau OLT stick-nya ya. Di sini teman-teman, saya akan sambungkan laptop saya ke lokal area networknya. Jadi saya hubungkan ke Ether 2 MikroTik. Oke, di sini teman-teman lihat, ini MikroTik saya nggak ada apa-apa, cuman settingan konfigurasi biasa ya teman-teman. Cuman ada bridge LAN dan PPPoE server lah paling. Ini kemudian di sini laptop saya terhubung ke Ether 2 dan micro OLT-nya ini dia terhubung ke Ether 3 ya, satu lokal area network. Untuk mengkonfigurasi atau melihat apa yang sedang dilakukan oleh mini OLT atau micro OLT ini, dia tidak punya graphical user interface ya. Jadi dia tidak punya IP address dan macam sebagainya untuk kita konfigurasi. Jadi untuk mengkonfigurasi atau melihat config di dalamnya, kita perlu software lain, dan ini setahu saya softwarenya hanya ada di Windows saja. Ini teman-teman nanti bisa download di link deskripsi di bawah. Ini untuk universal, berbagai macam merek. Biasanya teman-teman juga harus menginstal Wireshark kalau misalkan tidak didukung jaringannya. Tapi di sini saya hanya VOLT tool saja yang kita pakai. Jadi ini universal software. Seperti ini softwarenya untuk menghubungkan ke OLT-nya, teman-teman. Di sini ada interface ya. Di sini ada interface, ada dual band wireless, AC dan lain macam sebagainya. Jadi hubungkan ke network dari OLT-nya. Nanti dia akan membaca atau mengkoneksikan lewat MAC address-nya. Jadi kita hubungkan, karena ini pakai Ethernet, jadi saya pilih yang Ethernet 2 ini di laptop saya. Di laptop teman-teman nanti tinggal dicari aja. Kemudian kita tinggal klik to start. Setelah running dia akan terbaca versionnya, DNA-nya, temperatur, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita klik config, peer-to-peer-nya sudah nyala. PTP ini kita bisa config, bisa nyalakan dan matikan. Kalau nggak terhubung, ini saya unrunning ya. Kalau kita klik to start, nah ini peer-to-peer-nya nggak terhubung ya Pak. Nah ini sudah terhubung semua, artinya OLT-nya sudah bisa kita pantau dari software VOLT atau software Universal OLT Manager Tool ini ya. Dan tidak ada konfigurasi apa-apa Pak. Ini seperti HTB aja, aku ya juga bingung mereview ini tuh apa, gak seru. Apalagi redamannya -2 dB, tambah gak seru lagi. Nanti kita coba ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 0 sampai 31, artinya dia bisa menampung sampai 32 perangkat, dan online ONU-nya 0, TX RX-nya juga tidak terbaca, OMG error ini. Jadi tidak ada konfigurasi. Ini hanya full monitoring saja. Di sini kalau misalkan kita klik di PON-nya, ini paling ada enable Gpon SN, activate dan deactivate. Jadi untuk mematikan ONT yang terkoneksi ke OLT
stick ini ya teman-teman. Jadi saya mau coba OLT-nya, saya akan hubungkan ke splitter ratio dulu supaya redamannya tinggi. Oke teman-teman, di sini saya gunakan splitter box ya. Kebetulan 1:8 ini tak masukkan ke splitter box 1:8. Kita coba lihat redamannya berapa, nanti kita masukkan ke ONT ya, supaya teman-teman bisa lihat. Ini redaman dari speaker 1:8 Pak, jadi sekitar -12, naik 10,2 dB. Ini baru 8 klien redamannya sudah -12 ya. Ini cara begini ya agak susah. Ini saya coba masukkan ke ONT atau ONU ya teman-teman, yang benar-benar Gipun. Sebentar tak ambilkan. Oke, ini saya kebetulan punya ONT atau ONU ya. Ini bekas Indihome, langganan Indihome bekas. Ini tidak expon, jadi ini Gipun ONT punyanya JTI ya. Dan sekarang saya akan coba nyalakan untuk ONT-nya. Ini tipenya apa ya? F609 ya Allah, saya lali ya. Router Legend ya. Oke, teman-teman, di sini saya tancapkan yang dari splitter 1:8-nya ya, -12 saya tancapkan ke ONT -nya. Kita tunggu. Ini kalau dimasukkan e-pon biasa ponnya akan merah. Kalau ini Gipun berarti ponnya hijau. Nyala berarti. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke. Jadi di laptopnya, di software universal ini nanti dia akan muncul online on-nya terbaca 1, dan di sini terbaca ada online 1 perangkat, teman-teman. Kita coba enable update optical info ya, supaya kita bisa lihat infonya seperti apa. Oke. Di sini teman-teman saya klik kanan ya, klik kanan di mouse. Ini keluar TX power dan juga RX powernya. Jadi TX powernya dia mentransmisikan 2 dB, RX powernya yang diterima dari ONT-nya ini -14, pendek padahal. Jadi powernya gak se-powerful OLT pada umumnya begitu ya, karena ini mini OLT Pak, micro OLT. Temperaturnya 33 derajat untuk passive optical nebula-nya atau PON dari OLT-nya. Dan untuk suhu dari mini atau micro OLT-nya atau OLT stick-nya, teman-teman bisa lihat temperaturnya 80 derajat Celcius di software ini. Dan ketika tak pegang, ini panas banget Pak. Kalau sepanas ini ya pasti berpengaruh pada performanya sih, pasti. Ini kita bisa ada 2 mode ya di software ini. Jadi kalau misalkan teman-teman arahkan ke light mode ini nanti akan ada seperti ini. Ini unlight modenya. Jadi teman-teman bisa lihat ONU apa yang online. Terus kemudian kita bisa melihat TX dan RX-nya. Hanya sebatas itu saja. Atau deactivate atau aktifkan ONT-nya atau ONU-nya. Jadi kalau kita pencet deactivate, nanti dia akan offline seperti ini. Ya teman-teman, kalau misalkan kita punya internet, di sini tidak akan mengalirkan internet di ONT-nya karena sudah kita deactivate. Ya mungkin ini isolir versi light lah, isolirnya lewat si micro atau mini OLT Gipun-nya. Kalau kita aktifkan lagi, activate, nanti dia bisa mengaktifasi sendiri. Ini nanti online seperti ini ya teman-teman. Cuman itu toh, tidak ada konfigurasi apa. Dan si micro OLT ini dia bisa mentransmisikan bandwidth. Ini ada yang ngecek teman-teman, jadi itu bisa mentransmisikan bandwidth sampai 100-an Mbps. Ini saya tidak bisa mencoba karena kebetulan di sini provider saya speed testnya sedang error, jadi kita tidak bisa local speed test begitu ya. Nanti saya coba di video berikutnya, kita akan bahas si server home lab kita ya dengan topologi distribusi menggunakan mini OLT ini untuk 32 klien Pak. Tak pikir produk berat -2 32 klien. Kalau misalkan teman-teman mau menghitung saya harus pakai splitter berapa saja, kolom komentar tolong dijelaskan ya. Cocoknya kalau -1,5 itu saya menggunakan topologi seperti apa. Dan itu saja teman-teman untuk unboxing dan review singkat dari mini atau micro OLT dari Tarmok ini. Dengan fitur dan harga yang cukup terjangkau. Ini kalau misalkan teman-teman mau menggunakannya di jaringan micro provider atau RT/RW net, ini kurang cocok ya. Saya tidak menyarankan Anda untuk ini. Mungkin teman-teman sangat bahagia sekali ketika ini diperkenalkan di jagat perindustrian internet kelas bawah atau kelas menengah. Wah, ada opsi lain dari kalau misalkan OLT kan mahal. Kalau OLT kecil kan jauh lebih murah, dan ini cocok untuk belajar-belajar, mikirnya begitu. Tapi ini tidak cocok untuk belajar sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman yang belajar pakai ini, redamannya -2 Pak. -2 kalau misalkan Anda menjaga redaman -2 itu sulit sekali di jaringan micro
provider. Biasanya kalau minus 7 aja sudah sulit kalau misalkan teman-teman yang baru ya. Tidak menggunakan kabel backbone itu sulit sekali kalau yang distribusinya drop core ya. Karena drop core kan posisinya cukup tinggi. Nah kalau ini saya menyarankannya untuk pemakaiannya lebih cocok di instalasi-instalasi seperti rumah sakit, kemudian lembaga-lembaga, instansi-instansi, instalasi gedung lah untuk FTTX, bukan untuk FTTH ini. Fiber to the home sepertinya kurang cocok, ini fiber to the building, apartemen, begitu-begitulah. Nah ini lebih cocok untuk kita instalasi di seperti itu. Karena ini ya memang untuk instalasi yang tidak masif begitu. Instalasi ruang tertutup, bukan untuk outdoor yang kita harus distribusi kabel banyak, core-nya banyak. Jangan sekali-kali pakai ini Pak. Ini hanya untuk instalasi dengan lingkup kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba, nanti saya kasih link di pembeliannya di deskripsi di bawah. Tidak ada salahnya mencoba untuk tahu kekurangan dan kelebihannya Pak. Nanti saya kasih yang satu paket sudah menggunakan media converternya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakannya di topologi server Anda. Dan nanti next time saya akan coba demonstrasikan topologi lengkapnya dari mulai mikrotik, kemudian masuk ke switch, masuk ke home server dan macam sebagainya. Kita distribusi menggunakan micro OLT ini ya Pak ya. Kita tunggu nanti juga ada instalasi server dan macam sebagainya di video yang berikutnya. Dan saya penasaran kalau misalkan saya mau mendistribusikan 32 klien dengan menggunakan mini OLT ini, kira-kira distribusinya itu seperti apa? Topologinya itu saya harus menggunakan splitter berapa, rasio berapa. Kalau misalkan teman-teman punya pandangan silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Saya Nanya Merka, itu saja. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.